Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Heniatri. Nah, jadi di video kali ini saya ingin membahas mengenai trading selalu loss, rugi, dan bangkrut. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang sering trading dan sering rugi, sering loss, dan pada akhirnya bangkrut, saya mau bercerita sedikit mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika Anda saat trading, Anda mengalami kerugian dan selalu mengalami kerugian. Itu ada penyebab-penyebab yang sebenarnya terkadang tidak Anda sadari itu terjadi. Dan ketika Anda sudah trading dan Anda sudah memahami analisa-analisa, sudah mengerti sistem dan mekanisme bisnis forex, dan Anda masih tetap saja rugi, di sini saya akan menjelaskan serta memberikan pencerahan kepada Anda semua yang mengalami kerugian-kerugian akibat trading forex. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya setelah saya sudah trading hampir 7 tahun, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang tentu saja juga pernah terjadi pada saya, seperti kerugian-kerugian dan pada akhirnya bangkrut. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Yang pertama dan paling utama itu ialah kita trading tidak memikirkan manajemen. Nah, jadi banyak sekali orang-orang yang trading dan kemudian mereka itu tidak terlalu memikirkan manajemen modal, dan mereka akhirnya melakukan transaksi dan melakukan transaksi seterusnya hingga mereka melupakan margin modal mereka, dan mereka terjebak pada analisis yang salah atau terjebak pada arah yang salah, dan pada akhirnya biasanya mereka ini mempertahankan kerugian mereka, dan mereka tidak pernah cut loss atau menutup kerugian karena mereka masih memiliki harapan ketika market atau pasar yang mereka transaksikan kembali mengikuti arah transaksi mereka dan mereka akan untung. Nah, akan tetapi yang sering terjadi, pasar ataupun market forex itu tidak mengikuti keinginan mereka, dan sampai pada akhirnya mereka mengalami margin call. Nah, disinilah yang mau saya sampaikan mengenai manajemen modal. Dan yang kedua itu mengenai stop loss ataupun batas kerugian dan batas keuntungan. Biasanya orang-orang trading itu suka melupakan stop loss, karena ketika mereka memasang stop loss maka sering sekali terjadi transaksi mereka itu, pasar forex itu mengenai stop loss mereka dan tidak mengenai take profit mereka. Dan padahal ya, stop loss dan take profit itu kedua hal yang selalu terkena. Terkadang kita terkena stop loss dan terkadang kita terkena take profit. Hanya saja ketika kita terkena stop loss, kita merasa tidak terima, dan ketika kita mengenai take profit, kita mengalami suatu kesenangan yang berlebihan, yang pada akhirnya memunculkan tingkat percaya diri yang terlalu tinggi, sehingga pada akhirnya kita akan melakukan transaksi lagi, bahkan lebih besar jumlah lotnya, sampai-sampai kita melupakan lagi yang namanya manajemen modal. Oke teman-teman, selain manajemen modal, stop loss, ada lagi hal-hal yang
Yang ketiga, hal-hal yang sangat penting itu momentum. Jadi yang ketiga itu, terkadang momen-momen kita masuk transaksi itu belum tepat pada waktunya. Atau misalnya ketika kita melakukan analisa teknikal menggunakan trend line, kita menghubungkan garis titik support dengan titik support dan titik resisten dengan titik resisten, sehingga ketika kita prediksi nanti kita akan menemukan titik support ataupun resisten. Nah, akan tetapi pada waktu itu ketika kita melihat momen-momennya belum sampai ke stop loss, maksud saya belum sampai ke support atau resisten. Nah, akan tetapi kita biasanya trader-trader yang pemula atau trader-trader yang biasa-biasa ya, yang pengalamannya itu belum begitu lama trading. Nah, mereka itu biasanya langsung melakukan transaksi secara manual tanpa menggunakan buy limit atau sell limit, yang semestinya ketika momen itu belum sampai, yang kita lakukan itu kita memasang buy limit atau sell limit. Dan ketika buy limit atau sell limit kita tidak terkena, maka kita melakukan transaksi lagi. Kita tidak perlu menyesali hal itu, karena ketika analisa kita tidak tepat dan kita tidak mengalami kerugian, itu lebih baik daripada kita melakukan transaksi. Akan tetapi kita melakukan transaksi yang beresiko, teman-teman. Oke, ketiga hal dan ketiga aspek itulah yang sebenarnya paling penting sekali ketika Anda selalu loss ataupun selalu rugi trading. Karena ketiga hal tersebut itulah ketiga hal yang lebih penting pada saat kita trading. Karena di dunia bisnis forex, di dunia trading, tidak ada hal-hal yang aneh-aneh dan tidak ada hal-hal ataupun strategi yang belum diketahui. Semua strategi dan semua analisa itu sudah kita ketahui semuanya, dan tidak ada hal-hal baru di bidang bisnis forex. Makanya bagi Anda semua yang ingin trading dan bagi Anda semua yang ingin trading Anda tidak rugi, hal yang perlu Anda lakukan yaitu Anda harus memikirkan manajemen modal, manajemen resiko, mengatur stop loss, mengatur take profit, dan menunggu momentumnya. Dan ketika Anda melakukan hal tersebut, ketika Anda mengalami suatu kerugian, Anda tidak akan mengalami kerugian yang begitu besar, atau kerugian Anda itu tidak sampai menghabisi seluruh modal Anda. Dan ketika Anda mengalami keuntungan, Anda bisa mendapatkan keuntungan secara perlahan, dan konsisten. Dan ketika Anda mengalami kerugian, Anda bisa bangkit kembali karena modal Anda masih banyak dan waktu Anda masih banyak, sehingga pada akhirnya ketika Anda trading dalam waktu dan jangka waktu yang panjang, Anda akan mendapatkan hasil yang lebih konsisten dan kerugian Anda bisa dikendalikan, teman-teman. Oke, cukup sampai di sini penjelasan saya, teman-teman. Jangan lupa bagi teman-teman semua, bagi teman-teman trader, silakan di komentar, di subscribe, di like juga. Nanti saya akan berbagi informasi mengenai trading forex dan option yang telah saya alami selama 6 tahun lebih. Dan profesi saya itu bergelut di bidang trading, teman-teman. Hanya saja di channel YouTube saya ini, saya akan banyak membahas hal-hal lain, terutama hal-hal yang sifatnya lebih santai, lebih menyenangkan, lebih luas, tidak hanya trading saja, teman-teman. Karena kita ketahui bahwa di bidang trading forex itu manusianya tidak terlalu banyak, teman-teman. Makanya di channel saya membahas semua hal termasuk di bisnis forex ini, karena memang sebenarnya
profesi saya itu trader forex, teman-teman. Akan tetapi karena saya membuat channel saya ini banyak penggemar saya yang di luar bisnis forex, makanya saya memikirkan hal tersebut. Karena ketika saya terlalu sering membahas bisnis forex dan tidak membahas hal lain, saya yakin nanti channel saya ini akan membosankan, teman-teman. Oke, cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan sudah mensubscribe channel saya.